Oke, kembali lagi ke sini. Mana tadi? Ya, ya nanti mungkin saya ulangi satu slide sebelum ini ya. Oke, ini aja. Ini saya record ya, yang ketinggalan ya nanti saya upload hasil rekordannya sedapatnya. Kalau mau butuh tanya-tanya bisa nanti japri ya. Oke, ya. Jadi kembali lagi ke sini. Ini ada satu soal. Nah, tadi setelah dilakukan pemisahan golongan kation, nanti filter dilarutkan dengan campuran ini. Jadi kalian nanti logika untuk menjawabnya ketika dia dipisahkan golongan kationnya dan terbentuk filtrat, ya, masih ada filtrat dan dilarutkan dengan berbagai macam ini, kemungkinan dia tidak mengendap di golongan 1, tidak mengendap di golongan 2. Kemungkinannya ada di golongan 3, 4, atau 5 kan. Nah, tapi kalau 4 sama 5 ini praktis banyak yang tidak larut ya. Nah, praktis tidak ada yang mengendap, jadi larut semua. Jadi kemungkinan mungkin golongan 3. Nah, golongan 3 nanti tinggal kita lihat ketika ditambahkan natrium bismutat ini dan juga sudah dilakukan reaksi ini. Nah, ada endapan warna apa? Warna lembayung. Harus dihafalkan, lembayung itu nanti apa kationnya. Ya memang mau nggak mau harus hafal sih ini. Jadi memang bukan soal yang bisa dianalisis. Ya, ini soal yang recall of knowledge ya istilahnya ya. Ya, recall of knowledge, memanggil pengetahuan kalian, memanggil hafalan kalian. Gitu. Ini ada semua di slide ini. Terus, nah ini sama sebenarnya. Tinggal bedanya kalau yang tadi hasilnya warna lembayung, kalau yang ini filtratnya tidak bentuk warna lembayung, tapi ada filtratnya berwarna kuning. Setelah ditambahkan asam asetat dan ditambahkan larutan timbal, warna kuning tadi mengendap dan timbul endapan warna kuning. Apa kira-kira? Nah, kuncinya kalau misalkan ada warna kuning-kuning ini, kalau kalian lihat di golongan 1, mungkin yang warna kuning itu PB, gitu ya. AG agak kuning ke oren-orenan ya, orange ya. Tapi kalau yang sudah masuk ke golongan 3 gitu ya, itu kalau warna kuning ya, itu biasanya adalah ada kromatnya, ada CR-nya, ada kromiumnya. Itu warnanya kuning biasanya. Gitu, kuncinya itu biasanya di situ. Untuk menghafalkannya itu dilihat ciri khasnya. Ya. Nah, jawabannya apa, Pak? Ya, kemungkinan ini adalah kromium ya. Terus kemudian pada analisis, sorry ya, saya ya. Analisis golongan kation larutan sampel tidak memberikan hasil endapan pada seluruh reagen pengendapan. Nah, jadi ini lebih gampang lagi ini. Ya, golongan 1 berarti nggak mungkin karena nggak mengendap. Golongan 2 nggak mungkin. 3 juga nggak mengendap. Golongan 4 juga nggak mengendap. 4 itu apa? 4 itu hanya Ca, Mg, sama apa kemarin? Ca, Mg, Ba ya. Ca, Ba, Mg. Mg bisa masuk golongan 5 sebenarnya, tapi dia juga masuk golongan 4. Tapi kalau ini seluruhnya tidak ada yang mengendap ya, ya berarti dilakukan uji yang lain ya, apa ini? Ada uji lain, yaitu melakukan pemijaran menggunakan kawat nikrom dan terdapat warna kuning nyala intensif. Apa itu? Nah, tinggal pilihannya, kalau nggak Na juga, kalau nggak Na ya K ya, kalau nggak natrium ya kalium. Tuh, nanti tinggal nanti dijawab. Cari pilihannya di sini ya. Pak, yang nggak sekalian pilihan jawabannya ditampilkan ya. Nanti jadinya bukan kisi-kisi. Belajar mengerjakan soal nanti ya. Jadi silakan cari sendiri ya. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan ke yang anion, ini anion ya. Mungkin ada pertanyaan? Nggak ada? Ini masih tersambung kah? Belum ada, Pak. Oh, belum ada ya? Belum ada, Bapak. Belum. Oke, jangan-jangan ini nggak, koneksi internetnya yang nggak stabil ini.
Oke, saya lanjutkan ya. Saya nggak lama-lama, nanti kasihan Bu Ninisnya sudah menunggu lama. Pemisahan untuk analisis kualitatif sama ya. Prinsipnya ada pemisahan golongan, reaksi khusus anion, dan juga nanti ada analisis hasil pengamatan untuk menduga anion yang ada. Ini saya kasih contoh soalnya. Nah, ini sebenarnya persis dengan slide yang sudah saya berikan. Tinggal kalian baca slide-nya atau lihat video rekamannya, itu kalian nanti pasti akan bisa ini. Contohnya ini ada TTK melakukan pemisahan anion pada suatu sampel. Nah, ini sebenarnya nggak penting ya kalimat pertama ini. Yang kalimat kedua yang penting, yaitu sampel tersebut kalau ditambahkan HCl encer ya, harus dilihat ya, HCl encer kemudian timbul gas. Manakah anion berikut yang mungkin ada pada sampel tersebut? Berarti nanti dicari. Di slide saya itu kan ada anion yang dia bereaksi dengan HCl encer dan anion yang bereaksi dengan HCl pekat atau H2SO4 pekat ya. Jadi tinggal nanti pilihin mana yang dia kalau bereaksi dengan HCl encer itu ada timbul gas. Berarti jangan pilih yang dia termasuk golongan anion yang harus direaksikan dengan HCl pekat baru ada timbul gasnya, baru ada reaksi gasnya. Itu gampang sekali. Harus dihafalkan Pak. Iya memang. Ya. Oke, contoh lagi. Ini kisi-kisi soal lagi. Ada sampel garam. Nah, sudah kelihatan sampel garam. Ada apa saja garamnya itu pilihannya kalau di slide yang saya kasih itu. Pilihannya kalau nggak garam Cl atau NaCl, kalau gitu ya garam barium NaBr. Berarti jawabannya kalau nggak Cl ya Br gitu ya. Tinggal nanti dilihat ada pengamatan yang tanpa ada gelembungnya. Gelembungnya berwarna apa enggak? Ya, kalau tidak berwarna apa? Nah, nanti silakan dilihat sendiri ya. Nah, bedanya hanya di warna ininya, warna hasil gelembungnya atau hasil reaksinya. Ada yang berwarna atau ada yang tidak berwarna, ada yang berwarna kecoklatan. Nanti silakan dilihat ya pilihan. Terus kemudian ini kisi-kisi soalnya lagi. Ada satu sampel diidentifikasi anionnya dengan menambahkan larutan BaCl2. Kalau kalian lihat BaCl2 ini digunakan untuk identifikasi golongan sulfat ya, golongan sulfat. Nah, kemudian diperoleh hasil pengamatan endapan warna kuning ya. Kalau kita lihat kemarin golongan sulfat rata-rata semuanya endapan putih kecuali anion apa. Nah, silakan nanti dicari. Itu ada di slide-nya juga itu. Nah, gampang sekali soal-soalnya ini. Kemudian, contoh soal lagi. Suatu larutan sampel ditambahi hasil encer, kemudian timbul suatu gas. Gas tersebut dicek menggunakan kertas PP asetat dan menimbulkan warna hitam. Nah, ini ada kunci lagi ya, kunci clue lagi. Kalau tadi yang warna kuning itu krom, tapi kalau ada warna hitam, itu biasanya adalah sulfida. Nah, S biasanya itu. Ada hitam, 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 hitam itu kalau ada hitam, hitam, hitam itu pasti ada hubungannya dengan sulfida dan S-nya. Nah, jadi nanti tinggal cari aja yang ada S-nya. Nah, tapi beda ya, bukan S4 ya, S-nya saja. Tapi coba nanti dilihat benar nggak kondisi hasil reaksinya yang seperti ini tuh S atau SO4 gitu. Nah, lihat di slide saya nanti ya. Nah, ini ada contoh lagi. Suatu sampel direaksikan pada tabung reaksi, ditambahkan asam sulfat pekat, kemudian ditambahkan larutan ferrosulfat perlahan-lahan melalui dinding tabung reaksi yang dimiringkan 30 derajat. Diperoleh gambar seperti ini. Nah, kira-kira apa anionnya? Tinggal kalian cari nanti di slide-nya. Nah, ini spesifik ya. Ini nanti di bagian akhir-akhir itu ada yang uji spesifik atau uji khusus untuk anion-anion tertentu ya. Apa kira-kira ini? Ada yang masih ingat mungkin? Cincin coklat ini? Ada yang masih ingat? Nggak ada. NO3. Oh iya, sip. Berat. Ya, NO3 itu ya, 100 untuk yang jawab tadi ya. Gampang sekali soal-soal Nitrat, Pak. saya itu. Ya, betul, nitrat. Ya. Iya. Ya. Ya, terus ini soal saya yang terakhir tentang kisi-kisi dari ekstraksi cair-cair. Apa yang harus diperhatikan di sini?
Itu yang pertama, alat dan bahan yang digunakan untuk ekstraksi. Kemudian prosedur ekstraksinya, prinsip ekstraksi, kemudian koefisien distribusi dan berat jenis. Hubungannya dengan ekstraksi tentu saja ya. Kita lihat contoh soalnya. Ini misalkan, kalian mempunyai suatu senyawa aktif dengan pelarut air yang akan diekstraksi menggunakan kloroform. Kemudian setelah diekstraksi, campurannya dipisahkan terbentuk dua lapisan dan diambil fase nonpolarnya. Diketahui berat jenis kloroform adalah 1,49 gram per cm kubik. Mana lapisan yang diambil? Nah, masih ingat ya? Kemarin ada dua lapisan kan? Yang lapisan atas pasti dia berat jenisnya lebih rendah dibandingkan yang lapisan bawah. Ini ada apa di sini? Pelarutnya ada air dan juga ada kloroform. Air berat jenisnya nggak ada Pak di sini. Ini wajib diketahui nih. Berapa berat jenisnya air? 1 kan? Kemudian kloroform 1,49. Jadi kira-kira yang di atas air apa kloroform? Halo? Air. Iya, yang di atas air, yang di bawah kloroform. Nah, kita lihat mana yang diambil. Dilihat kata-katanya. Dipisahkan terbentuk dua lapisan dan diambil fase nonpolarnya. Nah, air sama kloroform mana yang nonpolar? Air. Nonpolar kok. Kloroform. Kloroform, ya. Yang nonpolar kloroform. Berarti kloroform nanti kira-kira di atas apa di bawah? Di bawah. Ya. Oke, gampang kan soalnya kan? Oke, ada contoh soal lagi. Nah, ini mungkin agak sedikit menghitung ya, tapi gampang hitung-hitungannya. Ini, suatu senyawa aktif dengan pelarut air diekstraksi menggunakan kloroform. Koefisien distribusi senyawa aktif tersebut dalam kloroform banding air adalah 1,5 banding 1. Nah, jika diketahui kadar awal senyawa aktif yang terlarut dalam pelarut air adalah 3N, nah pertanyaannya berapa teoritis senyawa tersebut dalam fase kloroform setelah diekstraksi sempurna. Jadi secara teoritis, berarti nanti kadar sampel awal ini kan koefisien distribusi kan, artinya berarti 3N ini akan terdistribusi ke kloroform dan air, perbandingannya 1,5 banding 1. Berarti dari 3N itu, 1,5 bagian akan masuk ke kloroform, 1 bagian akan masuk ke air. Pertanyaannya, fase kloroform, nah, berapa kadarnya? Ya, tinggal nanti ini 1,5 per berapa? Per totalnya dikalikan dengan kadar awalnya. Nanti ketemu berapa. Gampang. Nah, kemudian ini soal tentang prosedur ya. Nanti kalian akan disuguhkan beberapa tahapan prosedur. Nanti silakan urutkan mana yang benar. Ya, pertama mengambil sampel solvent, kemudian kebutuhan, masukkan corong pisau. Jadi ini tentang prosedur ya. Nanti silakan bisa lihat lagi videonya, prosedurnya urutannya gimana sih. Nah, saya nggak kasih tahu contoh prosedur yang benar ya, nanti cari tahu sendiri. Kemudian alat yang dipakai corong pisah, harus tahu bentuknya corong pisah ya, jangan sampai keliru. Ya, oke. Oke, sudah. Jadi itu soal-soal dari saya dan kisi-kisinya. Mungkin ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Untuk waktu pengerjaan soalnya itu waktunya tidak dikurangi kan, Pak? Sesuai dengan jadwal itu kan, Pak? Sesuai dengan jadwal, berapa jadwalnya? Saya nggak tahu. Pokoknya sekitar satu soal itu sekitar 1 menit. 1 sampai 1,5 biasanya. Ada total nanti 50 soal. 50 soal itu dibagi dua. Satu soal dari saya, satu soal dari Bu Ninis. 25 soal dari saya, 25 soal dari Bu Ninis. Ini waktunya 120 menit, Pak. 120 menit. Ya, biasanya itu antara 1 sampai 1,5 menit per soal. Berarti kalau 1 menit berarti sekitar 50 menit. Kalau 1,5 menit berarti sekitar 75 menit. Gitu. Jadi nggak sampai yang 120 menit. 120 menit itu total waktu yang disediakan prodi.
Tapi untuk waktu pengerjaannya nanti diserahkan kembali ke masing-masing dosen. Biasanya kita kasih antara 1 sampai 1,5 menit pengerjaan tiap soal. Jadi kemungkinan nanti total pengerjaannya sekitar 70 atau 75 menit mungkin ya. Itu paling maksimal soalnya. Oke? Berarti ikut peraturan yang diberikan dosen, Pak. Iya, sesuai dengan yang diberikan dosennya. Kalau yang 120 menit itu ketersediaan waktu yang boleh digunakan semuanya atau enggak semuanya, gitu ya. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Soalnya gampang kok kalau soal-soal saya itu. Entah yang soalnya Bu Ninis, gampang juga paling. Mungkin bisa dilanjutkan Bu Ninis? Iya Pak Ani. Ini sudah selesai Pak Ani. Sudah. Nanti aja kalau ada yang mau tanya lagi ditampung aja dulu ya. Iya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini sudah muncul tampilan layar saya. Sudah, Bu. Sudah. Oke, bisa saya mulai ya. Ya, jadi seperti yang tadi Pak Hani bilang, untuk soalnya kan dibagi dua. Ada yang Pak Hani dan ada yang saya yang membuat soalnya. Nah, yang saya ini dapat kebagian titrasi pembakuan, titrasi penetapan kadar boraks, kemudian pengenceran. Ya. Oke, saya mulai yang ke pengenceran dulu. Kalau pengenceran sih saya rasa tidak banyak kesulitan ya. Dari laporan-laporan yang sudah dibuat juga sudah baik. Jadi kalau pengenceran yang pasti teman-teman harus tahu pengenceran itu apa. Pasti dari pengenceran ya. Pengertiannya, kemudian harus tahu dari rumusnya ini. Karena soal-soalnya nanti pasti akan rumusnya kan hanya satu ini ya. Jadi semuanya nanti semua soal-soal terkait pengenceran dikerjakan dengan rumus ini. Jadi soal-soalnya itu sebenarnya hampir mirip-mirip aja. Jadi dari yang konsentrasi pekat kemudian harus diencerkan. Itu nanti dia misalkan yang contohnya seperti ini ya. Jadi ada konsentrasi misalkan dari 10N. Kemudian dia harus diencerkan menjadi 1N sebanyak 100 mili misal. Berarti nanti berapa yang harus dipipet? Berarti kan nanti kan tinggal pakai rumus ini. Jadi jangan lupa kalau dari rumus ini M1P1 itu adalah yang konsentrasi awalnya. Jadi waktu yang pekat. Biar kalian nggak bingung ya. Yang satu ini yang waktu pekat, yang kedua ini yang waktu encernya. Jadi kalau misalnya di soal yang saya tanyakan tadi ya, dari 10N, berarti 10N-nya ada di M1 ini. Diubah atau diencerkan menjadi 1N. Nanti 1N-nya yang di M2. Mau buat berapa banyak? Misalkan mau buat 100 mili. Berarti 100 milinya itu ya waktu sudah 1N. Berarti di V2 sini. Nanti tinggal dicari V1-nya. Berarti harus pipet berapa. Jadi cuma ganti-ganti angka saja sebenarnya. Tapi tetap semuanya pakai rumus ini. Kemudian ada lagi yang dia itu bentuk soalnya jadi dibalik ya. Jadi dia sudah diketahui misalkan tadi 10N, di pipetnya misalkan 2 mili, at 100, nanti itu jadinya pengencerannya berapa normalitasnya. Berarti nanti yang dicari M2. Jadi tinggal dibolak-balik aja sebenarnya soalnya. Nggak jauh-jauh dari sini. Hati-hati untuk perhitungannya ya. Kadang itu waktu pembagiannya itu yang kadang salah. Harusnya apa dibagi apa nanti. Berarti yang di angka yang sudah dimasukkan itu sudah benar, tapi waktu perhitungannya salah. Jadi tolonglah sebelum ujian ya latihan mengerjakan soalnya. Karena nanti sayang kalau sudah benar memasukkan rumusnya sudah sesuai, tapi menghitungnya salah, kan nanti hasil akhiran juga salah.
Ini untuk yang pengenceran, jadi saya rasa nggak banyak yang saya sampaikan karena ya soalnya gitu-gitu aja sebenarnya. Jadi mirip-mirip sama ini, jadi misalkan dari 12N diturunkan jadi 3N, harus dipipet berapa mili. Nanti dari 3N diturunkan, maaf diencerkan jadi 0,3N, nanti harus dipipet berapa mili. Ya nanti gitu-gitu aja soalnya, cuma diganti angka-angkanya saja. Mungkin nanti yang agak banyak itu yang di titrasi karena kan tahapannya itu panjang ya. Nah, kalau titrasi yang pasti teman-teman harus tahu ya nanti indikatornya apa yang digunakan, kemudian cara membaca uretnya seperti apa, kemudian titrasinya termasuk titrasi apa, itu teman-teman yang harus tahu. Kemudian untuk soalnya sebenarnya mirip sama soal yang saya berikan waktu praktikum yang offline. Mirip sama seperti ini. Jadi nanti tinggal saya ganti-ganti aja angkanya ini. Jadi kalau teman-teman sudah bisa mengerjakan ini, pasti nanti bisa mengerjakan ujiannya. Pokoknya jangan sampai keliru sama rumusnya. Oke. Jadi untuk misalkan ini ya, untuk titrasi pembakuan, mencari normalitas dari apa namanya baku primernya. Kalau kita lihat di modul ini, nah kalau di modul ini kan, nah ini pembuatan larutan baku primer natrium karbonat anhidrat 0,1N sejumlah 50 mili. Nah ini nanti kan harus tahu menimbangnya berapa. Ya, karena di sini tidak ada tulis harus penimbangannya nanti berapa, jadi harus hitung sendiri. Ini nanti akan menggunakan rumus yang normalitas ini. Jadi nanti tinggal dimasukkan aja normalitasnya kan jadi 0,1. BM-nya berapa? Kemudian tadi volumenya kan misalkan diminta 50 mili, valensinya kalau natrium karbonat itu 2. Hati-hati ya BM-nya. Lihat itu yang ditanyakan apa. Apakah itu nanti titrasinya pembakuan pakai baku primer natrium karbonat atau titrasinya penetapan kadar, sampelnya pakai boraks, karena BM-nya berbeda. Ya, jadi nanti lihat dulu soalnya, itu yang ditanyakan normalitasnya siapa, apakah natrium karbonat atau boraks. Kalau valensinya sebenarnya sama sih. Nah, ini nanti untuk mencari normalitas. Ini sebenarnya kalau kita lihat dari rumusnya sih sederhana ya, tapi ternyata ini saya tunjukkan aja ya. Saya tunjukkan. Mungkin yang dari sudah buat laporan. Kemarin, ini saya tunjukkan salah satu contoh aja ya. Nah, ini kalau dilihat sebenarnya mungkin angkanya sudah benar ya. Maaf, rumusnya sudah benar. Tapi menghitungnya tetap salah. Ya. Jadi tolong hati-hati. Nanti ketika mengerjakan perhitungannya ya, tolong perhitungannya karena angkanya sudah benar, rumusnya benar, tapi menghitungnya ternyata salah. Kalian kan diperbolehkan menggunakan kalkulator. Jadi tolong lebih teliti lagi untuk perhitungannya. Ini misalkan ini contohnya, ini contoh yang salah. Ini sebenarnya angka-angkanya sudah benar. Ini kan harusnya berapa penimbangan. Nah ini gramnya ini sebenarnya yang kosong. Ini yang dicari gramnya ini. Jadi ini 0,1, ini PM-nya sudah benar, volumenya sudah benar, valensinya benar, tapi perhitungannya yang salah. Ya. Ini tolong diteliti lagi. Ini untuk penimbangan baku primer. Penimbangan baku primer, rumusnya pakai yang normalitas tadi ya. Nah, kalau sudah untuk yang titrasi pembakuan, kita kan tujuannya untuk mencari nilai normalitas dari titrannya ya. Titrannya kan HCl. Kita pakai rumus yang ini. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2.
Nah, yang satu ini itu yang baku primernya. Yang dua ini itu yang baku sekundernya atau titrannya. Jadi yang satu ini yang natrium karbonat. Jadi M1 itu konsentrasinya natrium karbonat. V1 itu volumenya natrium karbonat. M2 ini konsentrasinya HCl. V2 ini volumenya HCl. Volumenya artinya apa? Berarti volume titrasinya, karena HCl kan titrannya. Ya, ini yang kalian masukkan ke nilai V2. Nah, ini Iya, Unin. Masih saya ngajar, tunjukkan Unin. lagi contohnya ya. Ini juga rumusnya Ngajar. sudah benar, tapi angka yang dimasukkan salah. Nah, ini contohnya. Ini kan volumenya sudah benar, volumenya titrannya sudah benar, tapi konsentrasinya yang dimasukkan salah. Konsentrasinya itu kan harusnya hasil dari yang penimbangan sebenarnya. Nah, ini ada penimbangan sebenarnya. Ini penimbangan sebenarnya ini kalian masukkan ke rumus ini tadi. Masukkan ke sini, nanti akan ketemu nilai normalitasnya. Nilai normalitasnya masuk ke M1 yang ini. Nah, ini kemarin itu waktu saya lihat itu banyak salahnya waktu dimasukkan rumusnya. Jadi M ini kan harusnya konsentrasi ya. Ini dimasukkan berat atau penimbangan. Nah, ini yang salah. Ini saya tunjukkan sebentar. Ini contoh yang benar ya. Nah, ini untuk perhitungan normalitas baku primer. Nah, ini kan dimasukkan penimbangannya berapa, penimbangan sebenarnya. Ini BM-nya, volumenya kan tadi dibuatnya 50 mili. Valensinya 2, ini ketemu angkanya sekian. Ya. Ini kalau yang benar seperti ini contohnya. Jadi, tolong diteliti lagi waktu memasukkan data-datanya ya. Bentar, ini ada yang kelewatan. Nah, ini nanti yang konsentrasinya, oh ini ada yang kelewatan ini. Ini harusnya dari yang sini tadi masuk ke rumus yang normalitas ini. Nanti masuk ke sini. Ini kadang yang sering kemarin itu, jadi yang dimasukkan, oh nanti sih maaf untuk titrasi penetapan kadar yang sering salah. Ya, jadi untuk titrasi pembakuan nanti cukup sampai sini. Jadi nanti soalnya seperti ini. Nah, soal saya itu nanti bentuknya dia saling berkesinambungan ya. Jadi hasil dari nilai pembakuan itu atau kadar dari HCl dari pembakuan itu saya gunakan juga nanti untuk ke titrasi penetapan kadar. Jadi nanti tolong hati-hati karena kalau salah di awal di titrasi pembakuan otomatis di titrasi penetapan kadar pun ikut salah nanti. Jadi tolong diteliti, tolong dilihat lagi data-datanya yang sudah diberikan ini, kemudian rumusnya harus sudah sesuai biar nanti ke titrasi penetapan kadarnya juga sudah benar juga nanti. Oke, kemudian untuk ini ya, setelah kita dapat nanti hasilnya yang ini, konsentrasinya HCl, nanti kita langsung masuk ke titrasi penetapan kadar. Jadi konsentrasinya yang tadi itu dimasukkan ke sini, N-titran. Konsentrasinya HCl dari titrasi pembakuan dimasukkan ke normalitas titran.
masukkan ke sini ya. Kemudian nanti ini mililiter titran itu adalah hasil titrasinya ini. Hasil titrasinya yang kalian masukkan. BE itu adalah BM dibagi valensi. Ingat BM-nya karena kadarnya adalah yang dicari kadar dari boraks, berarti BM-nya BM boraks, bukan BM yang tadi ya, bukan BM natrium karbonat. Kemudian miligram sampel itu kan yang ini. Nah ini kemarin juga banyak, baik yang praktikum online atau offline itu banyak yang sering salah di sini. Jadi ini kan satuannya itu gram. Ini saya buat memang sama seperti kalau di penimbangan yang di lab ya. Di timbangan analitik kita tuh kan satuannya pakai gram. Saya samakan dengan itu, jadi hasilnya saya samakan satuannya gram. Tapi ingat, kalau di rumus itu dia miligram. Jadi nanti kalian konversikan dulu dari gram menjadi miligram ini. Ini hati-hati jangan sampai lupa. Ya. Kemudian jangan lupa sama dikali 100 ya. Oh ya, kemarin ini ada yang beberapa yang sering salah itu menghitungnya ya. Jadi kalau hitung di kalkulator, sudah menghitung ini, kalian langsung kali 100 aja. Jadi nggak usah dikasih persen lagi. Jadi ini misalkan hasilnya 0,23 gitu ya. Kalian kali 100 berarti kan nanti 23%. Udah itu aja. Jadi jangan 23 nanti itu di persen lagi. Jangan. Jadi hasilnya tadi cukup 23% itu. Ini saya tunjukkan. Nah ini kan contohnya seperti ini. Jadi ini nanti datanya seperti ini. Ini juga ini, kalau ini sudah diganti menjadi miligram ini ya. Kalau yang saya beri itu kan masih gram. Nanti seperti ini. Nah ini yang sering salah itu juga di sini. Ini misal ya, ini normalitas baku primer. Ingat baku primernya itu kan natrium karbonat. Ya. Tapi kalau kita penetapan kadar, normalitas titran ini bukan natrium karbonat, tapi titrannya apa? Titran berarti kan ingat-ingat ya. Kalau titran itu yang kita masukkan ke buret. Yang kita masukkan ke buret itu kan HCl. Berarti ini normalitasnya HCl. Nah ini yang sering salah. Nilai normalitasnya natrium karbonat yang justru dimasukkan ke sini. Harusnya nilai normalitasnya HCl yang dimasukkan ke sini ya. Jadi soal-soal saya nanti ya sama sebenarnya sama seperti yang sudah pernah saya berikan ini. Cuma angka-angkanya aja nanti yang saya ganti. Jadi tolong latihan lagi untuk perhitungannya. Karena kalian ini sudah benar sebenarnya rumusnya. Sudah benar rumusnya, tapi salah angka yang dimasukkan, salah data yang dimasukkan. Kalau nggak gitu, sudah benar data yang dimasukkan, nggak tahu kenapa, tapi waktu menghitung itu hasilnya salah. Kan kalian boleh pakai kalkulator, nggak masalah, nggak apa-apa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk titrasi. Belum ada, Ibu. Sudah cukup jelas. Oke, sudah cukup jelas ya. Sekali lagi saran saya karena tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Hani ya, untuk waktunya. Waktunya kan sebenarnya singkat ya, kalau bisa dibilang singkat. Tapi kalau titrasi itu mau nggak mau karena dia ini pengerjaannya banyak hitung-hitungannya, pakai rumus-rumus. Jadi harus cepat nanti mengerjakannya ya. Makanya latihan dulu. Waktu mengerjakan nggak latihan mengerjakannya biar nanti bisa lancar waktu menjawab karena waktunya singkat. Kemudian lebih teliti lagi aja ya. Itu saran saya. Gimana Pak Ani? Ya. Jadi untuk soal-soal ini nanti kita desain seperti soal nanti kalian UKOM ya.
Jadi perhitungan pun itu sebenarnya perhitungan yang sederhana. Jadi kalian harus cekatan dalam menghitung, memang harus ada latihannya, tapi nggak masalah. Untuk bisa diselesaikan, saya rasa 1,5 menit cukup ya Bu Ninis untuk satu soal. Sebenarnya cukup kok Pak, karena rumusnya kalau yang saya ya, saya kan isinya kan rumus-rumus semua. Rumusnya sederhana sebenarnya. Ya, jadi apalagi yang kalau soal saya kan sebenarnya tinggal baca aja, oh ini jawabannya ini, itu malah kurang dari setengah menit sudah selesai kalau soal saya itu. Mungkin nanti bisa di manage ya waktunya untuk mengerjakan soal. Karena nanti kalian waktu UKOM di akhir perkuliahan D3 itu kan ada UKOM tuh ya sama kurang lebih pengerjaan soalnya tiap soal itu 1 menit juga sama ada perhitungannya juga gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada, Bapak. Oh, belum ada. Belum ada, Pak. Iya. Oke, apa sudah cukup Bu Gimana Pak? Ninis? Kalau dari saya sudah cukup. Ya, nanti kalau memang sudah cukup, nanti ini hasil recordnya. Jadi tadi juga saya miss juga kemarin sudah sempat saya diskusikan sama Bu Ninis, cukup nggak kira-kira ya Google Meet? Ternyata nggak cukup ya. Jadi mohon maaf yang belum bisa join di diskusi ini, nanti mungkin bisa lihat rekamannya. Nah, tadi juga dadakan juga ya, jadi nggak mempersiapkan streamingnya dengan baik juga. Ya kondisi internetnya juga lagi nggak bagus, jadi keputus tadi streamingnya. Tapi semoga dengan segala keterbatasan ini sedikit membuat membuat kalian tahu kira-kira arah dari nanti pengerjaan tes UAS-nya itu seperti apa. Itu atau mungkin nanti yang mau tanya-tanya lagi bisa langsung ke saya atau ke Bu Ninis ya untuk bisa lebih tahu lagi diskusi tentang kisi-kisi soalnya ya. Kita di sini tidak memberikan kunci jawaban, kita juga tidak memberikan langsung soalnya, ini hanya kisi-kisi. Namanya kisi-kisi bisa jadi ada yang berbeda ketika nanti kalian di soal yang aslinya. Jadi jangan terpaku, misalkan angkanya Bu Ninis 1, sekian gitu ya. Jangan terpaku ini. Bisa jadi nanti malam diganti sama Bu Ninis soalnya, jadi misalkan ini penimbangnya 0,26 gitu ya. Bisa diganti 0,31 misalkan ya. Jadi jangan cari kunci jawabannya dari kisi-kisi soal. Tapi pelajarilah kisi-kisi soal itu untuk nanti bisa kalian gunakan sebagai petunjuk untuk mengerjakan soal ya. Jadi latihannya di sini. Gitu. Nanti soalnya bisa jadi misalkan punya saya bisa jadi bukan golongan 1 tapi golongan 2 kationnya. Bisa jadi bukan CR tapi PB. Bisa jadi bukan CA tapi BA misalkan seperti itu. Gitu ya. Jadi jangan apa istilahnya ya, ditelan mentah-mentah kisi-kisinya. Ya. Ini adalah gambaran soalnya nanti seperti apa Pak? Nah, seperti ini soalnya. Tapi apakah ini jadi soalnya? Ya, bisa jadi enggak gitu. Tapi enggak akan jauh beda dari kisi-kisi. Mungkin itu saja dari saya Bu Ninis. Mungkin dari Bu Ninis ada tambahan sebelum kita akhiri. Pak Ani. Ya. Silakan. Pak, itu jurnal offline yang dikumpulkan itu nanti gimana, Pak? Bisa diambil nanti ya. Halo. Iya, kalau yang laporan-laporan dengan saya itu sudah saya nilai semua. Itu bisa diambil di lab ya kalau saya ya. Di loker-loker itu sudah, kalau mau buat latihan bisa diambil di situ. Kalau yang punya saya mungkin
minggu ini ya, ini sudah saya koreksi, tinggal masukin nilainya. Nanti tinggal kalian bisa bawa. Ujiannya tanggal berapa sih? Masih tahun depan ya? Ya, nanti untuk laporannya bisa diambil. Insya Allah minggu ini sudah bisa kalian ambil. Tinggal masukin ke daftar nilai harian. Itu kalau sudah, saya rasa cukup ya. Bu Ninis juga sudah hilang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.